Selamat bertemu kembali, sahabat Bali Konten, di acara Alis Bali, Analisis Jurnalis Bali. Dan hari ini kita berkesempatan kembali bertamu di tempat atau ruang kerja dari Bapak Wayan Koster, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali yang hari ini menjadi calon gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan bersama koalisi. Swastiastu, Pak Koster. Selamat sore. Sore. Sepertinya wajahnya sudah mulai cerah hari ini karena kemarin mungkin capek kampanye itu ya. Enggak juga, karena stamina selalu terjaga berkat kopi arak. Pak Koster, Ya. ini sudah kampanye dari bulan September sudah Ya. jalan ya. Kampanye dan sudah banyak tahapan sudah lalu sampai terakhir kemarin debat 2 hari lalu ya. Ya. Itu sudah ada debat. Gimana menurut Pak Koster? Ya, situasi ya hari ini menurut Pak Koster. Satu dari sisi debatnya. Debat 1, debat 2, debat 3. Secara umum materinya sudah bisa direspon. Dan tentu saja saya merespon sesuai dengan apa yang diputuskan menjadi tema dalam debat 1, debat 2, debat 3. Dengan tema dan subtema yang sudah diputuskan, dan saya menyiapkan itu dengan sebaik mungkin bersama tim. Jadi setiap tema subtema kita deskripsikan bersama tim sebelum debat, apa isu yang terkait dengan tema subtema, apa kebijakan, dan apa respon kita. Jadi semua sudah diuraikan secara detail, sehingga pada saat debat itu kita bisa menjawab dengan lebih cermat, lebih terukur, dan berbasis pada data. Tapi kalau kami perhatikan, nggak ada yang, kalau dari saya sendiri, tidak pernah bertanya atau menjawab sesuatu di luar konteks tema yang diputuskan dalam tema. Sesuai tema. Ya. Oke Pak Koster. Cuma kalau kami lihat mungkin Pak Koster bagian dari alamiah Pak Koster. Tapi kok kalau Bapak jawab itu kok diksinya kaku gitu sih Pak? Normatif banget. Itu nature-nya. Oh, alamiah Bapak ya? Nah, nature-nya saya. Memang karena satu, saya seorang akademisi, dan kedua, basic ilmu saya itu adalah matematik, kalkulus, ngomong biasa melototin angka, gitu. Serius-serius. Iya, itu Bapak serius sekali itu Pak. Matematika. Jadi kebiasaan latihan dari SD, SMP, SMA sampai ITB itu memang saya menekuni matematik terus. Jadi itu sangat serius, dan menurut referensi ilmu pengetahuan, rata-rata orang background disiplinnya matematik itu memang nature-nya kaku. Oh, ya, saya nggak menghindari itu. Dan itu ada dalam diri saya, dan rata-rata juga orang berkomen seperti itu. Substansinya bagus Bapak kalau berdekatan lama, tapi kelihatan kok di depan tuh Bapak kaku, seperti pelit, susah diajak komunikasi dan sebagainya. Padahal kalau tidak berdekatan, saya ramah dan saya baik hati. Berarti pertanyaan satu berarti sudah terkonfirmasi dong ya dari banyak orang. Oh iya, sudah ya. Karena belum dekat aja. Kalau udah dekat, diajak ngobrol, apalagi sudah ketemu sama-sama terus arak lah. Kayak hari ini lah ya Pak. Iya. Sudah dekat enak ngobrol. Iya, betul. Oke Pak Koster. Saya kembali lagi ke profil Pak Koster ya. Pak Koster ini posisinya kalau dibilang petahana atau incumbent, ya. Pak Koster kan sudah 1,5 tahun lebih tidak jadi gubernur. Tapi kalau dibilang bukan petahana atau bukan incumbent, buktinya Anda dulu pernah jadi gubernur. Ya. Gimana sih sebenarnya kalau memaknai situasi hari ini? Ya, ini kan karena pilkada serentak baru pertama kali terjadi. Karena undang-undangnya demikian. Menjabat di periode pertama 2018 sampai 2023 sebagai gubernur, berakhir di 5 September 2023. Pilkadanya baru dilaksanakan 27 November 2024. Berarti kan 1 tahun lebih 4 bulan. Itu tidak ada gubernur definitif. Sehingga ada pejabat gubernur. Secara formal
tentu saja saya bukan petahana karena sudah tidak menjabat lagi. Betul. Tetapi karena baru satu periode dan akan maju lagi menjadi periode kedua, di periode kedua, kan ini orang bisa mengaitkannya dengan kesinambungan dari periode sebelumnya menjadi petahana. Gitu. Tapi the real kan bukan petahana. Sebenarnya kalau dilihat sebenarnya posisinya sama-sama orang baru berarti Orang ya. baru ya, cuma pernah menjabat satu periode, yang lain enggak, udah gitu aja bedanya gitu. Karena ada jeda setahun lebih, hampir 1,5 tahun. Oke Pak User, Ya. Saya pingin ke debat kemarin yang terakhir ya. Karena saya lihat ada beberapa isu yang sepertinya Anda dalam posisi tidak cukup jelas untuk menjelaskan itu. Tidak cukup waktu. Oh ya, tidak cukup waktu ya. Oke lah, kita katakanlah tidak cukup waktu. Saya ingin mengulik lagi isu-isu. Salah satu isu seksi kemarin itu, dan itu kita bisa lihat komentarnya media sosial loh, itu soal perempuan. Nah, dalam hal ini pertanyaan dari paslon sebelah adalah, kalau bisa disimpulkan bahwa dalam periode Anda pertama, perempuan itu kurang mendapat posisi di pemerintahan Provinsi Bali. Di mana sebenarnya situasinya, apakah itu kurang berbasis data atau memang situasinya begitu? Saya pastikan itu tidak benar. Tidak benarnya? Tidak benar. Ya. Tidak benarnya di mana? Dengan data. Oke. Di Pemprov Bali ada 3 level jabatan struktural. Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4. Itu total 300-an jabatan. 34,95% itu perempuan. Ada yang jadi kadis, ada yang menjadi dirut rumah sakit. Dirut rumah sakit Mata Bali Mandala itu perempuan, Ibu Unity. Kades sosialnya Ibu Aryani. Dan di level eselon 3 banyak, sekretaris dinas banyak perempuan. Eselon 4 banyak. Itu kalau hitung dengan kuota minimum 30%, ini sudah lebih dari 30%. Sudah 34,95%. Dan bersyukurnya adalah pencapaian 34,95% bukan semata untuk memenuhi 30% kuota perempuan, tapi karena memang basicnya itu adalah kompetensi dengan merit sistemnya. Jadi bukan asal kita memenuhi kuota. Perempuan yang memang karena satu secara administratif dari segi merit sistemnya, pangkatnya, golongannya, pengalaman kerjanya itu memenuhi syarat. Yang kedua kompeten. Jadi nggak sembarang, karena saya ingin orang yang bisa diajak bekerja dengan profesional. Kemudian di luar jabatan struktural, pegawai banyak sekali perempuannya. Cuman saya belum hitung persen. Di luar daripada pegawai formal, ada PKK, ada Dekranasda, ada Pakis, di mana saya sebagai gubernur memberi ruang yang sangat luas kepada istri gubernur, bahkan juga kepada istri wakil gubernur, untuk memerankan organisasi perempuan. PKK begitu bisa diberdayakan dengan sangat baik oleh Ibu Putri. Pakis Bali pertama kali terbentuk justru di zamannya saya gubernur, dan yang menjadi penggerak adalah istri saya, Ibu Putri Koster. Kemudian juga Dekranasdanya itu sangat produktif. Keberpihakan kepada pembinaan UMKM, IKM luar biasa dilakukan oleh Ibu Putri dengan pelestarian produk-produk tradisional seperti kain songket, segala macam, dan kain-kain tradisional lainnya. Itu luar biasa. Nah, yang praktik kita lihat adalah IKM Bali Bangkit yang berpameran waktu masa COVID tahun 2020. Itu yang mengisi stand, kios, pameran IKM Bali Bangkit 90% perempuan. Dibina secara khusus oleh istri saya sebagai ketua Dekranasda, Ibu Putri Koster, untuk
berproduksi dengan standar yang baik, kualitas yang baik, kemudian mengemas, kemudian menstandarkan produknya, harganya yang benar, sampai memasarkannya. Pada saat COVID itu nggak bisa jualan, Ibu Putri Koster itu mengambil peran luar biasa, jualan dengan cara digital, Sebentar Pak Koster. pameran virtual. Sebentar Pak Koster, Ya. saya potong ya. Ya. Tadi Pak Koster mengatakan oke lah ada Dekranas, ada UMKM. Ya. Tetapi kalau yang dipertanyakan kemarin atau ditanyakan itu kan konteksnya dalam lingkup Pemprov. Apakah mereka itu masuk dalam lingkup Ini Pemprov? masuk PKK Pemprov, Dekranasnya Pemprov. Pak Kis bukan Pemprov, tetapi beliau sebagai istri saya, Ibu Putri, adalah sebagai manggalu utama. Ya. Dan luar biasa acara Pak Kisnya di AD Channel, megah banget, keren banget. Dan itu Pak Koster ingin mengatakan itu bukti bahwa apa yang ditanyakan itu nggak benar. Tidak benar. Kalau khusus katanya dengan MC. Ya, saya mau nanya itu sebenarnya ini saya kurang nyaman nanya ini karena ini kayaknya. Iya. Terlalu waktu itu kan ditanya itu? soal MC. Ya. Cuma saya kurang dengar sehingga saya kurang nggak merespon langsung. Yang merespon adalah tapi pagi ini saya kira juga bukan karena mendengar, tapi karena ini dikaitkan dengan masalah perempuan. Ya. Gitu. Saya perlu menyampaikan ini. Oke. Di Pemprov Bali itu katanya dengan protokol MC ada 12. 3 laki, 9 perempuan. Di setiap kegiatan Pemprov dihadiri gubernur atau wakil gubernur atau tanpa gubernur wakil gubernur. Itu semua mendapat bagian untuk bertugas. Kadang-kadang perempuannya 2, kadang-kadang kombinasi laki dan perempuan. Seingat saya, manggungnya MC berdua ini tidak pernah dua-duanya laki. Oke. Ya. Dua perempuan pernah karena memang jumlahnya lebih banyak, 9-3. Nah, yang ada itu adalah sering pasangan, laki 1, perempuan 1. Pesta Kesenian Bali contohnya setiap tahun Festival Seni Bali Jani, bahkan MC-nya tunggal kadang-kadang perempuan aja. Okay. Begitu juga kegiatan di luar kantor Pemprov, kegiatan Pemprov, di kegiatan manapun juga yang saya hadiri sebagai gubernur, saya nggak pernah bertindak MC-nya nggak boleh perempuan. Jadi terserah penyelenggara mau MC-nya laki atau perempuan, itu kita nggak tentukan. Dan sebagai gubernur, masa saya ngurusin yang seperti itu. Tapi ini menjadi gosip. Dan menurut saya waktu itu ya pada saat debat, saya sebenarnya waktu dan kurang jelas waktu itu pertanyaannya karena nggak ditanyakan langsung, hanya pernyataan, saya nggak dengar gitu. Saya bisa pertanyakan kapan, di mana, dalam konteks apa acaranya yang saya pernah melarang perempuan menjadi MC. Tunjukkan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ini pernyataan ini. Bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Valid apa tidak? Saya bisa pertanyakan begitu. Kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan valid datanya, kapan, di mana, dalam konteks acara apa yang saya hadiri, saya pernah mengintervensi penyelenggara atau siapapun juga tidak boleh MC perempuan, maka apa yang disampaikan pada saat itu adalah gosip dan tidak pantas dikemukakan dalam forum resmi debat gubernur, calon gubernur. Anda terganggu? Saya tidak terganggu, tapi menilai itu nggak pantas saja. Oke, kita dapat poin itu. Isu lain lagi saya masih, ini pertanyaan saya mungkin tidak menyenangkan ya Pak Koster ya? Pertanyaan saya tambah lagi. Oke. Kalau nggak ada datanya, berani menyampaikan melarang MC perempuan, maka itu basisnya apa? Medsos. Ya. Kalau medsos nggak bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa menjadi ranah mengarah pada fitnah. Okay. Bisa menjadi persoalan. Ya, tapi oke lah, karena segitu keluarnya ya. Berarti tidak ada persoalan lagi nih ya? Tetap buat saya itu catatan yang tidak baik. Oke, kita dapat poin itu. Saya akan bertanya lagi yang mungkin tidak menyenangkan untuk Pak Koster dengar. Ya. Balik lagi nih Pak, soal defisit 1,9 triliun. Saya waktu pertemuan kita pertama Bapak sudah menjelaskan sebenarnya. Tetapi bahwa itu kembali diurai di publik dan itu berkali-kali loh Pak, dalam debat dan segala macam ya, masuk di media sosial.
Apa sih sebenarnya yang terjadi, Pak, sebenarnya soal itu? Karena itu kan kaitannya dengan satu, adanya asumsi Bapak yang tidak tercapai. Siap. Yang kedua, karena tidak tercapai itu dianggap bagian dari Bapak yang perencanaannya kurang bagus. Dan yang ketiga, dalam laporannya BPK itu pada saat ke Bali itu ada walaupun opininya WTP dengan catatan. Seingat saya itu. Saya minta klarifikasi Bapak apa sebenarnya itu. Perlu tahu ya, dalam setiap merancang APBD itu selalu ada defisit. Boleh cek APBD mana itu surplus di seluruh Indonesia. Jangan di Bali, di seluruh Indonesia. Sebentar, saya tahan, Pak. Tahan. Ya. Itu sempat saya baca di medsos, zaman gubernur sebelum Bapak dibilang surplus loh. Kalau surplus, berarti itu malah itu tidak optimal dalam mengelola anggaran untuk membangun yang produktif maupun juga pelayanan kepada masyarakat. Itu kurang cermat. Lebih bagus kita defisit daripada kita surplus. Penjelasannya? Artinya kita mengoptimalkan program pembangunan produktif serta pelayanan kepada masyarakat, pembangunan kebutuhan dasar. Nah, ketika menyusun APBD, pendapatan dan belanja itu semuanya asumsi. Oke. Dan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dengan belanja secara administratif neraca itu dibuat defisit. Defisit itu bisa di atas kertas ini, bisa dalam ditanggulangi dengan pinjaman itu. Kalau nggak murni pendapatannya. Nah, saya selalu menyusun APBD optimal untuk belanja dan berharap juga optimal pendapatannya. Nah, ketika akan menjelang akhir tahun di bulan Oktober itu pasti kita evaluasi berapa pendapatan tercapai, berapa belanja yang harus kita jalankan. Maka kita sudah bisa proyeksikan dari proyeksi pendapatan yang ada dan kira-kira tidak sesuai dengan target, maka belanjaan itu bisa dirasionalisasi. Mana yang bisa dirasionalisasi? Pertama, petakan dulu belanja yang wajib. Gaji, tunjangan, operasional, rutin, kesehatan, itu nggak boleh dirasionalisasi. Belanja apa yang bisa dirasionalisasi? Belanja yang tidak prioritas itu bisa ditunda pelaksananya. Tidak perlu dilaksanakan di tahun itu. Atau yang kedua bisa juga belanja modal yang sifatnya kontraktual. Pembayarannya itu bisa bertahap dengan adendum kontrak. Misalnya kontraknya 100 miliar. Sekarang baru tersedia 50 miliar atau 60 miliar. Yang sisanya tunda bayar pada tahun berikutnya. Di awal tahun. Boleh. Bikin aturan. Katakanlah 2023. Pendapatan nggak nyampe. Maka kekurangan 2023 itu tunda pembayarannya 2024. Seperti 2023. Saya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan mall pelayanan publik di seluruh Bali. Kecuali Badung. Semua kita kasih. Supaya semua kabupaten kota di Bali punya mall pelayanan publik. Tapi karena uangnya nggak tercapai 2023, dia bersifat kontraktual, itu jalan terus dia. Ada kabupatennya dulu yang bayarin, kemudian dibayarnya di 2024. Akhirnya defisit 1,9 triliun di 2023 itu pertama dilakukan rasionalisasi belanja yang tidak prioritas itu ditunda pelaksananya, kemudian yang kontraktual itu tunda pembayarannya. Saya sudah mendapat laporan 2024 1,9 triliun itu sudah selesai. Defisit itu sudah tutup dia, sudah selesai semua di tahun 2024. Jadi nggak perlu menjadi isu berkepanjangan, udah selesai ngapain ngomongin lagi. Salah satu yang ditanyakan soal defisit itu mengurangi pelayanan publik. Gimana menurut Anda? Nggak ada. Pendidikan tetap 20%, kesehatan minimum tetap 10%. Nggak ada. Pelayanan publik yang lain nggak ada. Semua yang prioritas nggak ada yang dipotong. Dan APBN saja, saya 3 periode di Badan Anggaran, itu defisitnya ratusan triliun. Sekarang 600 triliun. 600 sekian triliun. Itu biasa. Pengalaman di Badan Anggaran itu yang saya terapkan di
di APBD, mengelola APBD secara cermat. Waktu saya gubernur 2018 sampai 2023, dalam kondisi COVID pun pendapatan menurun, saya nggak pernah menghadapi masalah. Walaupun kontraksi sampai 9%. Iya, nggak pernah ada masalah. Jadi apa yang saya lakukan ketika di akhir tahun pendapatan akan tercapai sekian persennya, katakanlah hanya 85% dari 100%-nya, segera kita akan lakukan evaluasi belanjanya yang harus jalan yang mana, nggak boleh ditunda, yang boleh ditunda pelaksanaan yang mana, yang boleh tunda bayar yang mana. Begitu, selesai semua. Nggak ada yang nggak, 5 tahun loh. 3 tahun dalam kondisi COVID. Nggak ada persoalan. Clear. Apakah Pak Wasser merasa bahwa itu hanya pertanyaan untuk retorika? Hanya pertanyaan yang secara substansial sebenarnya tidak berbasis data dan tendensius untuk menyudutkan posisi saya. Cuma sebatas itu? Iya, tendensius itu. Saya berani pastikan itu dia. Hanya data. Iya. Oke, Pak Wasser. Saya, mohon maaf ya, 3 periode di Badan Anggaran DPR, itu mengelola fiskal negara yang kapasitas besar. Itu cukup. Untuk APBD Bali yang cuma 6,8 triliun. Waduh, terlalu kecil buat saya ngurus itu. Hitungan jam selesai. Oke, kita dapat poin itu. Selain defisit, kemarin salah satu pertanyaan seingat kami ya, seingat saya itu adalah soal perubahan Perumda menjadi Perusda itu. Ya. Tapi bukan itu isu yang menarik. Tapi Anda dibilang bermasalah di Polda Bali dan sekarang dibawa ke Mabes Polri. Ya. Saya minta klarifikasinya apa sebenarnya yang terjadi. Jadi begini, yang pertama ada yang menyebut melanggar perubahan dari Perusda ke Perumda. Ya. Ini orangnya nggak tahu ada aturan baru. Ada peraturan pemerintah yang baru yang mengharuskan Perusda berubah menjadi Perumda atau menjadi Perseroda. Okay. Badan usaha milik daerah itu ada Perumda, ada Perseroda. Jadi silahkan pilih. Yang itu kita pilih Perumda. Itu aturan yang memerintahkan, bukan maunya gubernur, bukan maunya saya. Itu perintahnya, kita laksanakan. Itu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan isu jalan tol. Ya. Pertama yang perlu saya sampaikan, tol ini memang tidak masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang, menengah maupun jangka panjang daerah. Tapi daerah boleh menginisiasi. Itu kan jalan nasional. Itu kewenangan pusat. Jadi memang tidak daerah yang membuat perencanaan dalam rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Itu kementerian atas usulan daerah. Saya mengusulkan kepada Menteri PU untuk pembangunan jalan tol. Beliau berkenan. Setuju Pak Menteri PU, Pak Basuki. Kemudian dijadikan proyek strategis nasional sampai sekarang. Astungkare berjalan. Kemudian dibuatkan studi, ditentukan trase yang dilewati secara optimum, yang efisien, sumber pendanaan untuk pembebasan lahannya, serta trasenya yang harus dilewati kemana saja. Itu kemudian begitu diputuskan trasenya dengan studi kelayakan, lantas kebetulan trasenya itu melewati lahan dalam status hak guna usaha milik Perumda. Milik Perumda. Bukan Pemprov. Itu aset yang terpisah. Bukan aset Pemprov. Aset Perumda murni. Yang membeli HGU itu Perumda, bukan Pemprov. Bukan Pemprov. Itu aset yang terpisah. Ini harus diklirkan soalnya. Klirkan ini ya. Supaya tidak ada misdirection. Bukan aset Pemprov yang dihibahkan ke Perumda. Enggak. Memang Perumda. Perumda yang dulu beli. Udah lama, tahun 75 kalau nggak salah. Iya. Waktu itu Perumda. Itu. HGU yang dibeli. Ya, ada bukti dokumennya itu. Oke. Nah, kenalah HGU-nya milik Perumda itu seluas 70 hektar. Nah, karena sudah di appraisal
oleh lembaga independen yang mengadakan lembaga presiden juga adalah kementerian, dalam hal ini Kementerian PU dengan Kementerian ATR. Kita nggak ikut-ikut, dia presel. Begitu dia presel sesuai aturan dalam rangka kebutuhan publik, ada undang-undangnya, terima atau enggak? Kalau enggak terima, pengadilan. Saya memilih menerima karena kita butuh jalan tol itu. Manfaat ekonominya ada. Maka kita langsung, saya meminta kepada direksi dan pengawasnya Perumda untuk berkompromi, harga sesuai dengan appraisalnya, kalau bisa sedikit diangkat. Mas Tungkara bisa diangkat. Nah, kemudian dari lahan HGO yang dimiliki Perumda itu kena 70 hektar. Kalau nggak salah itu per areanya tuh 20 juta. 20 juta apa 21 juta gitu. 20, hampir 21 juta. Nah, dibayarlah itu sesuai dengan appraisalnya. Tapi baru sebagian, kalau nggak salah itu 103 miliar. Belum pajak. Kemudian dibayar oleh pihak ketiga yang mengadakan jalan tol ini. Pihak ketiganya kemudian uangnya sesuai dengan aturan masuk ke rekeningnya Perumda. Menjadilah dia masuk ke rekening Perumda menjadi pendapatan Perumda. Sesuai aturan peraturan pemerintah dan peraturan daerah mengenai pembentukan Perumda, dia masuk ke dalam pendapatan non operasional di Perumdanya. Pendapatan non operasional. Nah, karena dia masuk pendapatan non operasional, maka di akhir tahun dia selisih antara pendapatan dengan belanjanya Perumda, dia menjadi dividen, menjadi laba. Ya. Labanya sekian persen menurut aturan menjadi dividen. Dividen. Nah, dividen inilah yang disetorkan ke kas umum daerah sesuai aturan. Nah, mengapa saya memerintahkan waktu itu dengan surat kepada Perumda untuk nyetor dividennya? Karena pada situ tahun 2022 defisit, ya defisit, 22. Ya defisit. Maka untuk menutupi defisit ini, karena uangnya labanya ini tidak dipergunakan oleh Perumda dalam waktu dekat, maka saya minta itu disetor ke kas umum daerah 75 miliar. Kemudian diputuskan dalam rapat dengan DPRD sebagai pendapatan dimasukkan ke APBD perubahan 2022. Jadi dia pendapat itu resmi keputusan Pemprov bersama DPRD 75 miliar itu. Oh, berarti DPRD sudah tahu ini? Sudah. Oh, oke. DPRD udah masuk, itu masuk APBD dia, masuk pendapatan dia. Dan itu berarti udah masuk perda juga. Masuk perda. Okay. Jadi masuknya keluar dari Perumda, transfer, ada bukti rekening, bukti transfernya, ada juga bukti masuknya di kas umum daerah. Jadi 1 rupiah pun uang itu tidak ada lewat ke tempat lain, apalagi ke saya, mohon maaf. Itu semua menjadi pendapatan. 75 miliar itu bukti ada, dan itu diaudit oleh BPK. Nggak ada temuannya. Cuman saja 75 miliar itu mendahului. Seharusnya itu awal 2023. Bapak bawa ke 2022. Itu pun dengan catatan dividen mendahului dicatatkan di 2023, dikeluarkannya tahun 2022. Bolehkah? Boleh. Menurut aturan. Tapi bahwa Bapak akhirnya misalnya diperiksa di Polda itu gimana? Karena ada isu nih, ada laporan LSM. Oke. Ya, itu katanya harganya di bawah, harganya ditentukan dengan cara kong kali kong. Ya. Antara gubernur dengan pihak yang membebaskan lahan, dengan Perumda. Itu lembaga appraisal yang menentukan, itu bukan saya. Posisi saya adalah menerima keputusan dari lembaga appraisal, hasil appraisal. Bukan kita yang tentukan. Saya tahu aturan. Masa saya tentukan saya nak purut? Kan konyol saya. Nah, karena dibilang itu kong kali kong, kemudian katanya ada 20 miliar itu yang menguap, masuk ke
dituduh masuk ke saya, itu diterima oleh saya. Itu kemudian dilaporin, kemudian diproses, saya dimintain keterangan di Polda, kemudian juga sampai istri saya juga diminta keterangan untuk CSA. Itu tidak ditemukan apa-apa. Karena uang itu memang sudah dividen 75 miliar masuk ke kas umum daerah. Ke rekening bisa dicek. Kemudian ada CSA yang dipakai ke Paris. Itu masuk ke IO. Bukan 1 rupiah pun masuk ke saya. Saya pergi ke Paris promosi produk waktu itu dengan Bu Putri, Ketua Deklarasda. Adalah dalam rangka, sebenarnya tugas saya itu adalah waktu itu menghadiri acara di UNESCO. Dalam rangka World Water Forum. Nah, karena saya menghadiri acara World Water Forum ke Paris, perjalanannya lama dengan biaya dari dinas, dari Pemprov, berdua saya dengan istri, maka saya isi juga dengan kegiatan promosi supaya nggak rugi kita perginya. Jadi satu kali pergi, dua tujuan tercapai. Sekali merengkuh dayung itu ya? Iya. Nah, promosi produk lokal Bali, kemudian ada passion dengan Christian Dior, saya promosi arak, promosi kopi, dan produk-produk lainnya. Itu kan jadi saya menghemat biaya. Memang boleh dipakai uangnya untuk? Boleh CSR. Oke. CSR pun dipakai dengan catatan mendahului. Harusnya CSR itu masuk ke 2023. Tapi ini mendahului. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang dapat biayanya ini? IO-nya. Jadi dari Perumda CSR-nya itu berapa ratus juta itu masuk ke IO. 1 rupiah pun tidak masuk. Dikatakannya, ada katanya masuk ke saya, masuk ke istri saya, bahkan membiayai keluarga saya. Anak saya itu dia saya biayain sendiri. Yang memakai perjalanan dinas cuman saya sama istri. Plus ada kecurigaan, saya dapat uang perjalanan dari dinas biro umum, kemudian dapat juga dari CSR. Pikirannya begitu, sejorok itu pikirannya orang. Dan saya tidak seburuk itu. Saya tidak mungkin melakukan cara-cara yang konyol begitu. Dan bukan tipikal saya. Saya ingin melakukan sesuatu dengan cara yang bersih aja. Jadi suatu saat nanti orang ini, suatu saat saya akan persoalkan secara hukum. Siapapun ini. Karena itu menuduh. Nggak ditemukan apa-apa di Polda. Kemudian dilaporin lagi ke Mabes Polri. Di Mabes Polri diproses juga. Nggak ketemu juga apa-apa. Karena memang nggak ada. Sampai akhir pun dicari kemanapun, nggak akan ketemu. Karena saya nggak pernah menerima. Saya tidak menerima apa-apa. Saya bekerja dengan baik, dengan profesional, yang saya bisa bertanggungjawabkan secara administratif. Ini skala. Gitu aja saya. Clear. Berarti saya bisa... Mau dia bawa ke ujung dunia pun saya hadapi. Berarti ini sekaligus ke disclaimer ya pemirsa, pernyataan ini dicatat loh Pak. Iya. Pernyataan soal kasus hukum dicatat loh ya. Clear. Saya pastikan clear. Oke, kita dapat poin itu. Nggak ada apa-apa. Saya kasihan juga istri saya sampai dipanggil-panggil. Istri saya orangnya betul-betul mengarahkan supaya dananya digunakan dengan baik, boleh dikorupsi segala macam kepada IO-nya. Oke, kita dapat poin itu Pak Koster. Dan sepertinya nada Pak Koster tadi udah agak serak. Silakan minum dulu Pak. Ya. Nah, oke Pak Koster. Tadi sudah itu, tapi saya akan kembali bertanya tentang isu yang mungkin Bapak akan jawab juga dengan nada tinggi. Iya. Soal PEN. PEN ya. Oke. Ya. Anda bilang dibilang itu pada saat debat PEN itu kurang tepat sasaran. Sependek pengetahuan saya, PEN itu karena dia pemulihan ekonomi nasional kan untuk penanggulangan COVID. Iya. Tapi malah Anda pakai itu untuk proyek infrastruktur. Ya. Salah satunya kan pusat kebudayaan Bali. Betul. Gimana sebenarnya pertimbangannya? Jadi begini, ketika ada COVID, saya mendapat kesempatan untuk memanfaatkan program pemulihan ekonomi nasional PEN. Nah, karena Bali itu paling terdampak akibat pariwisatanya yang stuck selama 2 tahun, maka Bali mendapat prioritas untuk pemulihan ekonomi, yaitu berupa pinjaman tanpa bunga. Saya dikasih pagu 1,5 triliun.
Kalau mau praktis, gunakan untuk bangun jalan, membantu UMKM. Oke. Tapi jangan lupa, ini pinjaman. Uang harus balik. Namanya pinjaman kan harus dibayar. Meskipun tanpa bunga. Meskipun tanpa bunga. Ya. Kan harus bayar pokok dia. Ya. Nah, jangka waktunya 8 tahun. Dengan grace period 2 tahun. Artinya tahun ketiga kita baru bayar cicilan. Okay. Nah, gitu. Nah, mulai 2022 berbayar ya? 2022 atau 2022 atau 2023. Ya. Okay. Ya. Nah, saya mikir kalau bangun untuk katakanlah jalan, uang habis, uang 1,5 triliun itu habis, nggak bisa balik dia. Maka saya putar otak. Saya gunakan untuk membangun sesuatu yang produktif. Kebetulan ada waktu itu rencana membangun kawasan pusat kebudayaan Bali. Okay. Dibutuhkan anggaran untuk pembebasan lahan dan pematangan lahan. Saya dapat jalan nih. Ya. Karena itu saya gunakan untuk pen ini untuk membebaskan lahan seluas 326 hektar. Untuk membangun kawasan pusat kebudayaan Bali. Membebaskan lahan dan mematangkan lahan. Bagus 1,5 triliun itu habisnya 1,460 miliar. Sisa dia. Jadi realnya pinjamannya itu hanya 1,460 miliar. 40-nya tidak dipakai. Sebagiannya dibalikin. Oh, dibalikin. Okay. Ya, dibalikin. Ini kita baru tahu ini. Ini dibalikin. Nah, menurut PT SMI, hanya satu provinsi di Indonesia yang menggunakan dana PEN untuk mengembangkan kawasan produktif dalam rangka membangun pusat pertumbuhan ekonomi. Artinya dia mempunyai dampak ekonomi ke depan. Jadi uang ini bukan uang habis, uang yang akan menghasilkan uang berlipat lagi. Nah, buktinya adalah setelah bebas lahan, kemudian pematangan lahan, lantas di appraisal oleh lembaga appraisal yang resmi, itu nilai lahannya itu sekarang 5 triliun. Seperti yang dibilang Pak Giri kemarin ya, itu ya? 5 triliun. Kita modal hanya kurang dari 1,5 triliun. Sekarang kalau kita bodoh-bodoh aja, jual aja itu, orang berlomba untuk beli. Karena tempatnya strategis, negara gunung. Indah. Berada di jalur bypass. Tapi saya tidak menjual itu. Karena apa? Itu tanah luas 326 hektar. Kalau itu dilepas ke swasta, seluas itu, di mana muka kita sebagai orang Bali? Maksudnya? Di mana kebanggaan kita sebagai orang Bali? Masa tanah seluas itu, seindah itu, sestrategis itu tidak dimiliki oleh rakyat Bali? Karena kalau dijual bisa jadi orang luar. Orang luar yang punya. Okay, dan akan diperkosa untuk hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Oke. Nah, bisa dipahami. Sekarang dengan milik Pemprov, itu pembangunan kawasan ini akan terdiri dari 3 zona. Zona inti budaya, fasilitas budaya, 15 fasilitas pentas seni tradisi, seni modern, 12 museum tematik. Kemudian ada zona ekonominya, zona penunjangan, yaitu hotel, restoran, convention, Bali Expo, exhibition, dan sebagainya. Kemudian juga ada rumah sakit. Kemudian zona penyangga, ada sungainya buatan, ada embungnya untuk air, penampungan air, ada tamannya, dan sebagainya. Itu menjadi kawasan yang sangat bagus. Dan sebenarnya kita sudah tanda tangan kerja MOU, tindak lanjut MOU yaitu perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Siapa itu? Oh, ada pihak ketiga sudah. Oke. Ya, itu yang akan membangun zona usaha Bali ini. Kita untuk pembangunannya tidak menggunakan APBD. Kita akan mendapat kompensasi dari pihak ketiga yang akan menyewa lahan tersebut dalam waktu 30 sampai 50 tahun. Sudah dapat belum? Sudah. Dan sudah dibentuk Perseroda. Bukan Pemprov lagi, Perseroda membentuk badan usaha untuk mengelola itu. Bekerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian pertama akan diberikan kompensasi 2 triliun. Dan di pengelolaan itu kita punya saham. Dan nilai sahamnya akan meningkat
sesuai dengan nilai ekonominya, the future value-nya, kan dia akan naik terus dia. Begitu dia dibangun, nilainya akan naik kawasan itu. Senilai itu juga Pemprov akan memiliki saham. Dan di awal kita dapat kompensasi 2 triliun. Pembangunan zona intinya, pusat kebudayaan Bali-nya, hitungannya waktu itu 1,3 triliun. Itu yang kita pakai. Kapan itu akan terwujud? Nah, ini kan karena saya jeda setahun lebih. Oh, berarti satu-satunya jalan harus Pak Koster yang... Iya. Harus jalan dia. Makanya di periode kedua harus bangun ini. Dan saya sudah mendapat laporan, banyak sekali pihak ketiga yang datang. Mau nyewa itu. Saya minta jangan sembarangan. Jangan dirusak. Karena kita ingin mengintegrasikan itu, budaya, pariwisata, dan ekonomi. Menjadi kawasan terpadu, terintegrasi dia. Jamin nggak itu terwujud, Pak? Katakanlah Anda diberi amanah. Ya. Anda ada jaminan itu terwujud? Terwujud. Berapa tahun? Saya mau, jangan cuma awang-awang nih. 2026, saya pastikan itu mulai berjalan. Oke. Pertama akan dibangun adalah zona intinya. Yaitu pentas seni dan museumnya. 2 tahun. 2026, 2027. Sembari itu berjalan, pihak ketiga bersama dia akan membangun zona penunjangnya, komersialnya. Gitu. Oke. Saya kira di akhir periode kedua saya itu akan sudah sebangun sekian persen terbangun zona penunjangnya, ekonominya, fasilitas pariwisatanya. Dan saya kira dalam beberapa tahun selesai itu. Itu akan menjadi objek wisata baru berkelas dunia dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung dan sekitarnya, yaitu Gianyar, Bangli, dan Karangasem. Jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali Tengah dan ke Timur. Ini konsep komprehensif ini, fundamental ini, bukan konsep murahan. I'm sorry. Tapi syaratnya cuma satu. Nah, kemudian harus kepilih dulu dia akan menghasilkan uang. Dia akan menghasilkan uang ini. Cicilan sekarang dipotong dari dana alokasi umum. Nggak ada masalah. Kalau kita berinvestasi sekarang tanpa bunga, kemudian begitu dia lunas, kita punya aset yang nilainya tiap tahun akan naik dan menghasilkan uang lagi. Katakanlah 8 tahun, belum nyampe 8 tahun, uang itu udah balik. Pinjaman. Masuk ke Persoroda. Persoroda akan nyetor ke kas daerah. Oh. Selesai itu 1,5 triliun kurang itu. Yang penting syaratnya cuma satu, seorang. Saya harus terpilih. Periode kedua, itu dong. Ini ya pemirsa. Ini gagasan besar. Ya, yang akan membawa dampak ekonomi dan akan mengakomodir perkembangan ekonomi Bali ke depan. Menampung banyak tenaga kerja, mengembangkan kapasitas ekonomi Bali, meningkatkan pendapatan masyarakat di situ, di kawasan itu, efek ekonominya di sebelahnya juga ya. Ya, dan pastinya itu puluhan ribu tenaga kerja akan terakomodir di situ. Kemudian pengangguran akan menurun, kemiskinan di wilayah itu juga akan menurun. Kan luar biasa. Berarti ada jadi ini multiplier efek luar biasa. Kalau bayangkan 1,5 triliun dipakai bangun jalan ini, nggak akan menghasilkan uang dia. Lebih kayak Pak Koster lebih mirip ini ya, pengusaha daripada gubernur kalau ngeliat itu. Politisi yang punya wawasan ekonomi. Gini lah pemirsa, kita perlu disclaimer. Oke Pak Koster, kita dapat poin itu. Tapi dia akan menjadi sumber pendapatan baru Pemprov Bali. Jadi saya sudah mengantisipasi inovasi pendapatan asli daerah, sumber baru ke depan. Ya, ini salah satu sumber PAD-nya. Inovasi baru yang digali untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Oke, kita dapat poin itu. Cuma gini Pak Koster ya. Bagus sih penjelasan Bapak tadi. Cuma begini. Apa? Bali ini sebenarnya mau Bapak bikin apa, Pak? Karena begini ya. Kalau Bapak misalnya dikasih ruang bicara, Bapak bisa menjelaskan. Tapi persoalannya publik kan tidak bisa dengan penjelasan yang terlalu panjang itu, Pak. Kok Bapak sepertinya ada kesulitan ya untuk jelasin sesuatu secara ringkas? Begini, bayangkan dalam waktu 5 tahun. Untuk melaksanakan visi Nangun Satkitul ke Bali
Saya merumuskan kebijakan itu dengan perdanya saja, perda dan pergubnya, perda 24, pergub 27, yang produktif. Oke. 51 berarti totalnya. Dan hasil pencapaiannya dituangkan dalam 44 tonggak peradaban penanda balik era baru. Dalam waktu singkat, begitu banyak dicapai. Kalau saya jelaskan semua panjang-panjang, kebebelan orang. Mengapa saya menggunakan aksara Bali? Mengapa saya menggunakan pergub penggunaan aksara Bali? Ya, di atasnya merah, di bawahnya hitam. Di atasnya aksara Bali, di bawahnya aksara Latin. Itu perlu saya jelaskan kepada publik. Saya belum perlu menjelaskan sekarang, karena kalau saat itu dijelasin, nanti kebebelan orang, karena banyak sekali saya jelaskan. Mengapa kita menggunakan busana adat Bali tiap hari Kamis, hari Purnama Tilam, menggunakan adat Bali tiap hari Selasa, dan sebagainya. Banyak sekali yang harus dijelaskan. Nanti semua kalau di sekolah, ibarat orang sekolah, waktunya dia belajar satu hari hanya 4 jam, kita berikan 12 jam, nggak nyampe. Ya pelan-pelan, nanti akan terjawab sendiri. Satu kan sekarang podcast, itu jelasin. COVID dulu, kenapa saya PPKM ketat. Kalau waktu itu saya jelasin ribut. Nanti Bapak dibilang kayak kemarin dibilang cuma jadi gubernur himbauan. Oh, memang harus menghimbau. Tugasnya pemerintah itu membuat regulasi dan kebijakan. Kalau gubernur tidak menghimbau PPKM waktu itu, siapa yang bertanggung jawab? Emang kita biarin orang rame-rame kena COVID, kemudian masuk karantina, masuk rumah sakit, biaya lagi, belum soal biaya, soal nyawa orang. Ya. Risiko daripada COVID itu tinggi. Kalau saat itu saya telat menangani COVID, satu, korban makin banyak, yang kedua, pemulihan pariwisata akan menjadi lebih panjang. Pemulihan ekonomi Bali akan menjadi lebih panjang. Tapi Anda dari korban bully loh, gara-gara itu. Tidak ada masalah, tapi yang bisa lakukan adalah terbaik untuk Bali. Pilihannya waktu itu adalah PPKM diperketat supaya COVID ini bisa diselesaikan dengan cepat dan terkelola dengan baik. Dan langsung karena Bali terbaik dalam menangani COVID-19. Pak Koster sadar nggak bahwa itu himbauan itu? Pak Koster sadar nggak? Ya. Sadar nggak bahwa itu akan jadi sasaran tembak? Oh tahu saya, nggak ada masalah karena disuruh pakai masker di awal. Kan saya bikin himbauan itu juga ke atas perintah, instruksi, keputusan menteri di atas saya. Ada Mendagri, ada Menteri Keuangan, ada Menteri Perhubungan, ada Menteri Pariwisata. Ya. Semua memberikan regulasi untuk menjalankan di daerah. Yang saya jalankan lebih daripada itu. Kenapa? Kita spesifik di Bali. Karena daerah wisata. Nggak bisa menangani COVID standar seperti di provinsi lain. Saya lebih keras, lebih tegas, lebih berani. Maka saya memastikan 2 tahun COVID ini harus selesai. Langsung karena pertama kali muncul COVID 10 Maret 2020. Ya. Bisa diselesaikan di awal Maret 2022. 7 Maret 2022. Saya sudah berani memberlakukan kebijakan masuknya wisatawan asing tanpa karantina. Catat itu. Di situ mulai pulihnya pariwisata Bali. Anda merasa publik Bali ini adil apa enggak sih dengan melihat? Oh, nggak perlu kita melihat itu adil apa enggak. Kan sesuatu yang baik dilakukan oleh pemimpinnya kan tidak harus segera hari ini dia tahu. Belakangan dia akan rasakan. Sekarang mungkin dia marah-marah dulu. Karena kalau saya jelaskan waktu itu, nanti berantem. Jadi biarkan dulu. Nanti belakangan. Ya juga ya. Iya, kan gini. Waktu itu yang pelaku pariwisata, Pak buka. Bagaimana mau buka? Orang di negaranya itu melarang pergi. Iya. Mau habis uang untuk promosi, siapa yang mau datang? Orang masih COVID. Maka strategi saya, COVID ini selesai dulu. Setelah itu baru kita undang orang. Mulai kita melakukan rumahnya bersihin dulu lah ya. Bersihin dulu. Baru tamunya orang nyaman udah masuk ke Bali, baru kita undang datang. Tanpa diundang karena dia cinta Bali dan rindu sama Bali, karena 2 tahun nggak ke Bali, udah belum lama dia saya jemput ke bandara. Saya berkoordinasi dengan pemerintah Australia, koordinasi dengan Singapura, koordinasi dengan beberapa negara Eropa, semua. Akhirnya cepat pemulihannya. Dan akhirnya apa? Pemulihan pariwisata dan ekonomi Bali berjalan lebih cepat daripada prediksi sebelumnya. Siapa yang menikmati? Pelaku pariwisata. Setelah pulih baru, oh ternyata benar yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Nah, kalau 2 tahun sebelumnya saya menjelaskan ketika PPKM ketat, ribut dia, Bapak jangan begini, kita susah.
Ya memang susah. Semua juga susah. Semua juga susah waktu itu. Kami kan juga bukan susah loh Pak, wartawan Pak susah. Nah, daripada korbannya makin banyak nyawa, kan lebih berat lagi. Udah selesaikan aja dulu. Saya bekerja dengan cara saya, ini skala. Langsung karena alam merestui. Selesai. Dan saya buka wisatawan tanpa karantina. Saya monitor tiap hari. Apakah ada penambahan kasus? Ternyata nggak ada. Apakah ada masuk karantina tambahnya? Enggak. Yang meninggal pertama? Enggak. Selamat. 7 Maret dan seterusnya sampai 2022 bulan Desember 2,1 juta wisatawan mancanegara. Jauh melampaui dari targetnya. Luar biasa. Setelah itu pelaku wisata baru senyum. Nah, ketika itu kan enggak ada apresiasi pada gubernur juga. Ya. Cuma di waktu awal marah, protes. Begitu berhasil, hotel mulai 80%, 90%. Mana apresiasi sama gubernurnya? Nggak ada. Berarti kira-kira mereka tuh mau enaknya nggak mau anaknya kira-kira gitu ya. Tapi itu tugas pemimpinnya begitu. Ya, enak nggak enak risiko namanya. Jalanin aja. Yang penting kita tanggung jawab pemimpin. Udah. Simpel aja buat saya. Oke, kita dapat poin itu Pak Ustaz. Balik lagi soal debat nih. Saya masih penasaran ya. Ya. Saya dengan karena interaksi sama Bapak di dalam wawancara atau apa. Bapak tuh orangnya biasanya cukup terbuka ya. Atau kalau ditanya itu cukup terang-terangan lah. Ya. Tapi pada saat dari beberapa kali debat, dari 3 kali debat, saya perhatikan Anda dalam posisi agak nahan diri loh. Ya. Apa itu sebenarnya bagian dari strategi? Karena gini, kok dalam hal tertentu justru Pak Giri yang lebih banyak ngomong, lebih banyak menjelaskan apa gimana sebenarnya. Jadi saya punya strategi berdua. Ya. Saya bertugas untuk memaparkan materi, ya. Kemudian menjawab sesi tanya jawab yang kaitannya dengan gubernur. Ya. Ketika tanya jawab antar paslon, ya saya perankan lebih banyak Pak Giri. Alasannya apa tuh? Supaya bagi tugas. Karena di situ, di forum debat itu, saya harus menjaga etika, kesantunan, ajak terhadap aturan yang ditetapkan oleh KPU. Sesuai dengan tema dan subtema. Mengungkap materi pemaparan, menyampaikan pertanyaan, dan memberikan jawaban harus dalam konteks tema dan subtema. Jangan melanggar. Dan jangan lupa, itu forum resmi. Forum untuk menyampaikan suatu gagasan bagi calon pemimpin Bali, dalam hal ini saya bersama Pak Giri dan paslon nomor 1, yang akan ditunjukkan kepada publik. Itu merupakan satu edukasi kepada masyarakat. Karena itu adalah forum, bukan sembarang forum, forum untuk menunjukkan kepantasan seperti apa dari sisi materi. Yang kedua, menampilkan diri. Di situ bukan forumnya kita menampilkan bahwa kita itu jagoan, bahwa itu kita itu pintar. Secara normatif terukur saja. Bahwa kita tahu 10, nggak perlu kita bilang 10 tahu. Mungkin cukup 5 selesai. Sesuai kebutuhan aja kita keluarkan pada saat itu. Karena debat itu bukan cerdas cermat ya? Bukan cerdas cermat. Bukan juga ujian doktor disertasi. Oh, bukan. Iya, ini cukup. Kalau cukup situ ya sudah, enteng-enteng aja. Sudah memenuhi syarat, udah. Kecuali kurang ya saya tambah. Udah gitu. Berarti memang itu bagian dari strategi dong kalau gitu ya. Oh iya. Jadi saya sengaja memberi latihan kepada Pak Wagub, Pak Giri untuk lebih mengeksplorasi pikiran-pikirannya. Kalau ada yang kurang saya tambah. Saya yang di depan untuk memulai pemaparan, di tengah berbagi, di akhir beliaunya yang nutup. Nah, gitu. Closing statement-nya beliau yang keluarkan. Gitu. Kan cakep jadinya. Tapi omong-omong kalau boleh tahu itu kalau nanya itu ada pembagian tugas atau spontan tuh Pak? Pembagian tugas dari awal. Dari awal. Nanti gini ya. Gitu. Dan saya ngecek di publik itu responnya bagus. Ternyata pembagian tugas antara Pak Koster dengan Pak Giri itu dinilai bagus. Gitu. Berimbang. Gitu. Nah, buat saya itu memberi kesempatan kepada Pak Nyoman Giri Prase untuk tampil lebih maksimal. Sesuai pengalamannya. Oke, kita dapat poin itu.
Tapi saya masih punya stok lagi satu nih Pak. Ya. Ini yang saya lihat agak anomali di Bali apa? Soal survei. Ya. Sampai hari ini koalisi Anda itu belum pernah ngerilis survei loh. Ya. Yang biasanya saya berkaca dari Pilpres loh ya. Ya. Itu sudah ada survei lah segala macam. Tapi pada saat yang sama kan itu sudah nyebar di beberapa media. Ya. Kami dapat bocoran lah bahwa posisi Anda bagus. Ya. Apa pertimbangan Anda tidak merilis hasil survei? Apa masih trauma mungkin dengan Pilpres? Oh, enggak trauma, enggak. Saya orang saintifik, saya ahli statistik, metodologi riset. Oke. Jadi saya paham survei. Oke. Jadi yang mengekspos survei biarlah lembaga yang melakukan survei, bukan paslon. Ini kan saya paslon nih. Oh. Saya melarang tim untuk bicara itu. Saya apalagi sebagai paslon. Karena dia akan dinilai subjektif. Siapa yang mensurvei, biar dia yang mengekspos, dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Udah gitu aja. Soal benar apa tidak sesuai data objektif atau bagaimana, itu tanggung jawab lembaga yang melakukan survei, bukan tanggung jawab saya. Udah gitu aja buat saya. Yang penting buat saya tes lapangan. Turun ke masyarakat terus kampanye. Sampai ke kecamatan, turun sampai ke desa-desa bahkan. Itu aja, kita bisa tahu situasi lapangan. Survei yang saya dapat, posisi Anda tinggi elektabilitas. Ya. Posisi Pak Koster membenarkan atau membantah survei itu? Membenarkan juga enggak, membantah juga enggak. Gitu. Kan bagaimana kita membantah? Datanya dia yang punya, kita nggak tahu data realnya seperti apa. Tapi kan membenarkan dasarnya juga nggak ada. Oke. Karena kita punya parameter sendiri di lapangan. Oke, saya ganti pertanyaannya. Apa pasti kan Pak Koster punya hasil survei dong internal? Ada. Mirip apa enggak sama itu? Ya kurang-kurang gitu. Kurang lebihnya ada. Kira-kira masuk dalam peta itulah. Mirip-mirip lah. Deviasinya sekian persen lah. Ya. Jadi demikian ya pemirsa, ini sepertinya agak sulit juga ini kita mencari penjelasan dari Pak Koster. Oke Pak Koster, itu sudah banyak tadi disampaikan karena punya pertanyaan pamungkas itu. Terakhir ya saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan atas kesediaan Pak Koster untuk menerima undangan kami meskipun kami sudah ngasih surat itu bulan September. Ya. Tapi Bapak baru bisa hari ini dan ya sudah, tidak masalah. Kami tetap terima kasih karena kesibukan soalnya ya. Ya, kan kita prioritas kampanye dulu. Ya, kalau podcast kan setelah tenang kan baru seperti sekarang kan enak. Udah nggak ada beban ke lapangan lagi. Sekarang tinggal beban bagaimana menjaga supaya situasinya tetap kondusif. Pilkadanya nyaman, aman, damai, sukses. Dan Koster Giri terpilih, udah gitu aja. Nah, ada satu lagi riang gembira Pak ya. Riang gembira. Nah, itu dan saya merasakan bagus lapangannya. Nyaman saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Koster atas bincang-bincangnya. Demikian pemirsa, bincang-bincang kita, obrolan tadi dengan Pak Koster. Meskipun memang ini kami agak lama ya bisa dengan beliau karena kesibukan beliau. Tapi tadi kita bisa menyimaklah sendiri apa sebenarnya yang terjadi di panggung belakang, bagaimana mungkin pada saat menangani isu-isu, ya, termasuk pada saat debat. Oke, Pak Koster, matur semua lagi sekali. Sukses selalu ya, kalau begitu ya. Harus sukses. Koster Giri harus terpilih. Coblos nomor 2. Oke, pemirsa. Selamat ya. Sukses semua pemirsa. Rahayu.